Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para santri Wonogiri yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Waraqat dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah kepada Imamul Haramain. Mudah-mudahan dengan kita memberi hadiah ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Khairul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa khususan Abdul Ma'ali Imamul Haramain Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini An-Nisaburi. Amul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Wal mujmalu wal mubayyanu. Wal mujmalu lan lafat mujmal, wal mubayyanu lan lafal mubayyan. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan lafal mujmal. Kemarin kita sudah am, kemudian khos. Hari ini kita melanjutkan pembahasan yaitu al-mujmal. Pada hari ini tema yang kita bahas adalah upaya menalar, ya, upaya menalar sebuah konsep dari penanda linguistik, ya, dari penanda linguistik yang ada dalam Al-Quran. Di dalam kajian semiotika, ya, dalam bahasa itu ada penanda, ada petanda, ya. Kalau kita pinjem istilah yang dipopulerkan oleh Ferdinand de Saussure, orang Prancis, itu ada namanya signifier, ada signified, penanda dan petanda. Dalam bahasa itu seperti itu. Jadi kalau kemudian ada tulisan kursi, ya kan, ada tulisan kursi atau ada tulisan pulpen, pulpen itu merujuk pada konsep apa? Ya, pulpen tulisan itu penanda yang linguistik, ya. Kamu melihat ada tulisan pulpen, gitu kan? Tapi konsep apa ya, yang dirujuk, yang dijadikan referen oleh penanda itu? Tentu itu alat untuk menulis, bukan alat untuk macul, ya kan? Ada konsep yang dirujuknya, ya kan? Kemudian kalau kursi penanda, ya, kursi itu penanda, tulisan itu, kata itu adalah penanda, merujuk pada sebuah petanda, sebuah konsep, sebuah makna apa? Tempat duduk, bukan tempat tidur. Bukan, ya? Bukan, ya kan? Jadi ini ada penanda petanda. Kalau kemudian kursi, ya kan,
merujuk pada sebuah konsep tempat duduk itu jelas. Semuanya aja nggak ada kan bilang kalau kursi itu tempat tidur kan, berarti begitu jelasnya, ya kan. Jadi begitu jelasnya. Kalau kemudian pulpen, ada nggak kemudian yang memahami itu alat untuk mencangkul di, nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita punya nggak yang kemudian satu kata penanda mempunyai banyak makna, banyak konsep? Ada nggak? Sehingga karena banyak konsep itu sehingga kita memahaminya itu tidak secara apa namanya, kita tidak bisa memahami secara langsung, ya kan. Kalau kursi itu kan jelas, ya kan, itu jelas. Artinya kata kursi menunjukkan sebuah konsep itu wadihud dalalah bahasanya, jelas penunjukan ke situ, ya kan. Nah, tapi di mujmal ini ya, yang dibahas itu sesuatu yang salah satunya adalah mujmal ini adalah tidak jelas. Tidak jelas. Salah satu kalau dalam bahasa Arab itu ya kata salah satakuru. Ya. Qur'an itu punya makna tidak hanya satu, tapi maknanya dua. Ya, satu maknanya suci, yang kedua maknanya haid, menstruasi. Itu sejak awal seperti itu. Nah, kalau seperti itu otomatis orang akan, terus apa yang dikehendaki dari penanda ini? Apa kemudian petandanya itu konsep yang dirujuk itu suci kah? Atau kemudian itu kan tidak jelas. Tidak sejelas ketika kata kursi merujuk pada tempat duduk. Paham ya? Ya. Lah, dalam persoalan itu juga terjadi di dalam Al-Quran. Ya. Ketidakjelasan penunjukan itu juga terjadi di dalam Al-Quran. As-Sunnah terjadi, ya kan. Tentu apakah kemudian hanya itu saja salah satu unsur kenapa kemudian tidak jelas? Tentu banyak, tidak hanya itu, ya kan. Tapi itu salah satunya adalah ketika satu penanda mempunyai banyak konsep, ya kan, yang dirujuk. Sehingga orang itu tidak cepat untuk bisa paham ketika itu disampaikan kepada orang, paham ya. Nah, di dalam di dalam usul fikih itu dinamakan mujmal namanya. Ya, mujmal itu kalau bahasa letternya itu global, ya kan, global. Imamul Haramain tentu tidak di dalam kitab Waraqat ya penjelasannya apa itu yang dimaksud mujmal oleh Imamul Haramain. Kalau kita lihat, kita baca secara seksama di kitab Al-Burhan ya, kitab terbaiknya Imamul Haramain, beliau mengatakan bahwa al-mujmal itu al-mubham, sama, tidak jelas. Alladzi la yuqalu makna. Ya, sebuah kata yang tidak bisa dipahami maknanya. Wala yudraku maksudul lafid, dan tidak diketahui, tidak ditemukan maksud orang yang melafalkan itu apa. Ya. Jadi mujmal itu layuk kolu makna yang tidak bisa yukol, yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita rasionalisasikan maknanya, ya kan? Kemudian tidak kita temukan maksudnya. Itu namanya mujmal. Ya, ini penanda. Jadi
di dalam Al-Quran jangan menganggap bahwa semuanya itu wudhu dalalah. Enggak. Ya kan? Jangan mengira bahwa semuanya itu seperti yang tadi saya katakan, kursi kemudian merujuk pada sebuah konsep yang selesai. Enggak. Ada yang kayak gitu, ya kan? Tapi ada yang kemudian mujmal, yang global. Ya kan? Definisi lain, Imam Amudi mengatakan malahu dalalatun ala ahadi maknayain la maziyata li ahadihima alal akhar. Kalau kemudian tadi kata Al-Qur'u tadi, jadi lafal ini mempunyai dalalah, penunjukan dua makna. Ya kan, dua makna. Tadi kalau kata Qur'u ada satu makna yang namanya suci, ya, at-tuhru, ada namanya menstruasi, namanya haid. La maziyata li ahadihima. Enggak ada yang lebih unggul di antara salah satunya, enggak ada. Kalian enggak bingung kan? Enggak ada. La maziyata li ahadihima. Enggak ada maziyah, enggak ada oh ini yang di enggak ada. Itu namanya mujmal. Maka enggak jelas itu karena itu. La maziyata li ahadihima alal akhar. Ya kan? Jadi ketika orang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu, ya, ini tentu gini. Urusan jelas enggak jelas ini tentu bagi oh ini yang bilang ini para linguis, ya, para pakar usul fikih, Imam Syafi'i, Imamul Haramain, ya kan, kemudian Imam Ghazali, dan bukan kita loh ya. Ini kita ono kabeh gak jelas kabeh. Enggak jelas kan, ya kan? Bukan. Tapi bagi mereka yang pakar usul fikih itu mengatakan bahwa ada loh, ya kan, sebuah kata atau sebuah penanda di dalam Al-Qur'an itu yang kemudian dikategorikan tidak jelas penunjukannya kepada sebuah konsep tertentu. Ada. Ya kan? Itu harus dipahami, ya, harus dipahami. Maka saya itu kadang kaget ada orang yang kemudian cukup dengan terjemahan Al-Quran mengatakan semua isi Al-Quran itu jelas semuanya. Nah ini saya yang tidak tahu saya, ya kan, hanya berbekal terjemahan kemudian memahami bahwa Al-Quran itu sudah karek membaca, maknanya sudah jelas, konsep menunjuk konsep yang jelas. Kalau menurut kita, para pengkaji ilmu ushul fikih itu tidak seperti itu. Ada yang jelas, ya, wadhihud dalalah, ada yang ghairu wadhihid dalalah. Itu harus dipahami, ya kan? Harus dipahami, ya kan? Jadi artinya apa? Ya kalau kemudian ini nggak jelas, ya butuh kita pelajari, ya kan? Butuh kita pelajari dari sisi bahasanya, ya, kita mempelajari balaghahnya, kita mempelajari usul fikih, kita mempelajari ulumul Quran dan semuanya. Nggak cukup hanya dengan terjemahan. Kalau hanya terjemahan cukup lah ya enak menu. Enak men, Quran hanya direduksi dalam sebuah terjemah itu kan, wah bahaya, ya kan? Jadi ini harus dipahami, ya, harus dipahami. Ini yang ngomong ini bukan kita, orang ajam yang bukan, tapi orang Arab sendiri yang mana, ya kan, penutur bahasa Arab, ya kan, bukan kita. Itu aja mengatakan bahwa ada yang wadhihud dalalah, ada yang ghairu wadhihid dalalah. Nah hari ini di dalam kitab Waraqat itu yang pertama disuguhkan adalah yang ghairu wadhihid dalalah, yaitu mujmal. Ya kan? Yaitu mujmal. Ada yang mengatakan wakil malam tattadih dalalatu, yang tidak jelas.
Sama ya, jadi tidak jelas. Ibnu Fawraq mengatakan ma la yastaqillu bi nafsih fil murad min. Jadi ma la yastaqillu bi nafsih. Jadi untuk memahami ya, la yastaqil, dia tidak bisa berdiri sendiri untuk memahamkan orang. Ya kayak kursimu kan bisa memahami diri sendiri, nggak perlu ada sebuah korenah atau kemudian tanda-tanda di luar kan, enggak. Tapi kalau mujmal ini butuh sebuah perangkat, banyak perangkat untuk memahami sebuah penanda itu. Ma la yastaqillu bi nafsih. Ya kan? Itu Ibnu Fawraq. Ya. Anda baru bisa paham ketika ada penjelasan. Ini Ibnu Fawraq. Ya kan? Anda baru paham ya ketika ada penjelasan. Selama nggak ada penjelasan, kita nggak paham, nggak jelas apa, ya kan? Konsep yang dituju itu apa? Referensinya apa sih kira-kira kata itu? Penanda itu kira-kira apa sih? Bisa dipahami ya dari sini ya. Ini contoh yang paling dekat sebenarnya ya, contoh yang paling dekat adalah sebenarnya kalau di dalam Thariqatul Mutakallimin ya, di Imamul Haramain ini dalam aliran besar itu masuk Thariqatul Mutakallimin. Jadi ulama usul fikih itu dibagi menjadi 3, ada madhab yang Ahnaf ya, Hanafiyah, ada yang kemudian Mutakallimin, jumhur itu namanya Thariqatul Mutakallimin. Nah, Imam Haramain itu masuk di situ. Menurut Mutakallimin memang hanya kategorinya itu sederhana, hanya mujmal kalau yang tidak jelas. Tapi kalau Hanafiyah itu muncul namanya khofi, muncul namanya muskil, muncul namanya mujmal juga, ya kan? Itu kalau Ahnaf. Tapi kalau Mutakallimin ini hanya muncul mujmal, kemudian nanti yang lebih banyak ya. Ini yang tidak jelas, Jadi mujmal itu apakah sama dengan mujmal yang Hanafiyah? Nanti berbeda, tapi hampir sama tidak jelasnya. Ketidakjelasannya masuk dalam mujmal. Ya kan? Lah, contoh di sini adalah salah satunya adalah di kitab Al-Burhan, Imamul Haramain sering kemudian merujuk sebuah contoh ya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah. Ya kan? Wa atuz zakah. Surat An-Nur ayat 56. Terjemahnya kayak apa? Terjemahnya kayak apa? Wa aqimus shalah. Oke. Mana sih yang sebenarnya yang mujmal itu? Kata as-sholah sebenarnya. Karena sholat itu secara bahasa itu doa. Ya dah. Kalau orang penutur, orang asli mengatakan wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, berarti doa. Berarti kita orang tidak apa maksudnya wa aqimus sholah. Ya kan? Kata as-sholat itu perpindahan dari lughatan kemudian dipindah menjadi istilah syara'. Ini kan akhirnya menjadi istilah syariat. Ya kan? Karena sholat itu bagian ya kan dari yang diwajibkan. Jadi yang dari lughat bahasa kemudian dipindah menjadi istilah syara'. Ini kemudian salah satunya memunculkan sebuah ijmal. Ya, memunculkan menjadi ijmal itu gara-gara salah satunya itu. Ketika ayat ini kamu harus mengvisualisasikan ketika ayat turun. Ojo saiki. Ayat turun itu wa aqimus shalah. Apa maksudnya?
Sholat gimana? Gak jelas. Merujuk pada konsep apa? Ya, merujuk pada konsep apa sih sholat? Apa kemudian doa? Tentu tidak. Ya kan? Tentu tidak. Lah apa? Ya kan? Lah kayak gini itu Anda nggak bisa membuat sebuah kesimpulan. Wong memang nggak jelas. Ketika tuh ayat turun gitu ya, sahabat ya harus berhenti. Kita tidak tahu apa maksudnya sehingga nanti muncul penjelasan. Maka kemudian baginda Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ternyata yang dimaksud aqimus sholah itu referennya itu adalah apa yang dilakukan baginda Rasul. Sholatnya kaya apa? Yuk, ketika kamu para sahabat sholatlah. Kan ini perintah nih. Aqimus sholah, ini kan dirikanlah sholat. Lebih gak paham sholat itu apa? Ya harus nunggu ada bayan, ada penjelasan. Siapa yang menjelaskan? Baginda Rasul. Ya kan? Maka kemudian Rasul bersabda, "Shollu, sahabat, shollu, sholatlah." Ya, kama ra'aitumuni, seperti engkau melihat saya sholat. Ya ngono kuwi sing dimaksud aqimus sholah, sholat yang dimaksud as-sholat itu bukan doa referensinya, tapi kemudian seperti baginda Rasul. Ya kan, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ya kan, sholat itu sebuah akwal, ada ritual baca-bacaan, af'al gerakan yang kemudian dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Paham? Aqimus sholah, perintah aqimus sholah yang menggunakan ya kata global, kata mujmal, ya yang tidak diketahui maksudnya itu bisa diketahui nunggu adanya penjelasan. Nah, ketika baginda Rasul shollu kama ra'aitumuni usolli, maka paham. Bisa dipahami? Ini namanya ghairu wadhihid dalalah, sebuah penanda yang tidak jelas penunjukannya, ya, menunggu ada penjelasan berikutnya. Paham? Lha kuwi ana wong wis Quran wae. Waduh, iku piye carane sampean nglakoni engko? Sampean piye carane? Kan ada toh gerakan yang kemudian ingkar sunnah gitu. Terus gak ada sunnah man, Quran wae gitu kan. Ada kan? Coba dicek. Dan bagaimana nanti? Dia akan berinteraksi dengan penanda-penanda, ya, penanda linguistik itu yang global, yang tidak jelas maksudnya. Paham? Jadi Quran itu kalau disandingkan dengan baginda Rasul baru kemudian menjadi jelas. Ya kan? Wa atuz zakat. Zakat ketopo. Apa? Kan gitu. Harus membutuhkan penjelasan baginda Rasul. Karena zakat itu, ya kan? Zakat itu kan zakah, ada yang kemudian suci, ada yang kemudian tambah, gitu kan? Kata zakat itu. Haji, ya kan? Haji itu juga secara bahasa tidak ritual seperti yang setelah dijelaskan baginda Rasul. Ya kan? Baru ketika dijelaskan Rasul, oh ternyata ini toh maksudnya, ya kan? Jadi kalau Anda hanya mentelengi yang penanda itu, maka Anda akan menemukan ketidakjelasan itu. Bisa dipahami dari sini. Mujmal itu seperti itu. Nah, sampean ngomong ya, Bu, aqimus sholah, sudah Pak. Sudah apa? Paham saya Pak.
Sholat itu ya, ya karena Anda sudah membaca ini kok. Bayangkan ini itu baru turun, ya kan? Kemudian baginda Rasul belum menjelaskan. Sampai ngomong lah gara-gara wis dijelasno baginda Rasul. Akhirnya sampai ngomong waqimus shalah. Oh, sekarang sudah jelas Pak sekarang, Pak. Ya kan? Iya memang karena sudah dijelaskan. Kalau kemudian belum dijelaskan itu masih mujmal akhirnya. Bisa dipahami ya. Dan itu biasa ya. Itu biasa. Itu biasa. Jadi pertanyaannya apakah kemudian itu terjadi dalam kitab As-Sunnah? Terjadi. Jadi kita itu berinteraksi dengan dua sumber ajaran ini memang harus hati-hati betul, ya kan? Aja digeradak kae. Oh, silakon-lakoni dhewe gak ditakon. Ya kan? Ada pertanyaan yang menarik. Ada pertanyaan gini. Lah apa boleh? Dari sisi hukumnya, Tuhan itu memberikan perintah dengan penanda bahasa yang mujmal. Apa boleh? Perintah sesuatu yang belum jelas. Kan nggak jelas itu. Kata Imamul Haramain, ya kan? Annama sabatat taklifu bi yastahilu istimrarul ijmali fi fa innahu taklifun bil muhal. Imamul Haramain mengatakan bahwa sesuatu sabatat taklifu bihi, ya kan, ketika ada taklif pembebanan menggunakan penanda bahasa yang global, ya kan, seperti itu, yastahil, muhal kalau kemudian itu terus menjadi ijmal. Muhal kalau kemudian itu terus masih global tanpa ada penjelasan. Ya. Kenapa? Karena perintah itu tujuannya adalah untuk dilakukan. Ya, tapi kalau kemudian mukhotobnya itu nggak jelas, nggak paham, piye carane nglakoni? Oh, nggak jelas kok. Aqimus shalah. Piye? Kata Imamul Haramain, yastahilu istimrarul ijmal. Terus ijmal terus itu muhal. Menggunakan ijmal itu iya, biasa terjadi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kok sampai terus tetap menjadi tidak jelas, itu muhal kata Imamul Haramain. Ya. Kok gak dijelas-jelasnya baginda Rasul gitu loh. Itu muhal. Kenapa? Karena prinsipnya Imamul Haramain itu tidak boleh taklif dengan taklifun bil muhal. Nggak boleh membebani taklif bil muhal. Karena tujuannya kan perintah itu dilakukan. Lah, yang diperintah itu nggak paham. Ya kan? Nggak paham. Berarti kan ini namanya taklif bil muhal. Boleh. Jadi taklif dengan mujmal itu boleh, tapi tidak istimror terus, enggak. Ya kan? Menurut Imamul Haramain, ya kan? Jadi menurut Imamul Haramain kayak gitu. Fa innahu taklifun bil muhal, itu sama saja taklif dengan sesuatu yang muhal. Ya kan? Sampai membebani sesuatu, perintah pada sesuatu yang tidak dipahami oleh audien, oleh mukhotob, itu sama dengan taklif bil muhal. Dan gopo perintah kok perkara sing gak jelas, lah akhirnya kan gak dilakoni. Ya, itu namanya taklifun bil muhal. Wa ma la yata'allaqu bi taklifun, ya. Tapi kalau ada mujmal yang tidak ada hubungannya dengan taklif seumpama nanti, itu menurut beliau itu nggak apa-apa,
ba'da wafati meninggalnya Kanjeng Nabi masih tetap global, itu nggak apa-apa karena nggak ada hubungannya dengan taklif. Di Quran itu kan tidak semuanya urusan taklif toh, tidak semua urusan hukum perintah toh. Ada cerita, kan macam-macam dalam Al-Quran itu. Kalau kemudian di situ ada yang penanda linguistik ya, yang kemudian mujmal dan tidak ada hubungannya dengan hukum, itu nggak apa-apa. Sampai ngono juga apa-apa. Karena memang nggak ada hubungannya dengan segera dilakukan, ya kan? Hanya sebuah berita, kabar, itu nggak apa-apa kata Imamul Haramain, ya kan? Kemudian lihat terus, lah kena apa? Kenapa kok boleh, ya kan? Kenapa kemudian ini tidak boleh, gitu kan? Kemudian yang mujmal itu Imam Mawardi dan Imam Ruyani mengatakan innama jazal khitab bil mujmal wa in kanu la yafhamunahu li ahadi amrain. Tapi sebenarnya problem itu ketika khitab dengan sesuatu yang tidak dipahami itu problem. Ya kan? Tapi Imam Mawardi dan Imam Ruyani mengatakan boleh khitab dengan mujmal walaupun mereka itu nggak paham, itu boleh. Ini Imam Mawardi. Yang pertama, kadang-kadang gini, ya kan? Bayangan yang ini, seumpama langsung dijelasno. Aqimus shalah, sing koyo ngono-ngono. Mungkin wong Melayu mungkin. Ya kan? Di kitab ini itu salah satunya adalah, ya kan? Justru dengan adanya penanda yang bersifat global itu, ya kan, satu orang itu tidak langsung langsung lari ya. Kadang-kadang wong nggak tahu sholat kemudian dikongkon sholat 5 waktu semua, itu kan langsung ya sepenting sholat, piye gampang lah, kan gitu kan. Sholat piye, yus gampang pakai sholat itu. Ya, kowe iku diwajibno sholat. Ya sama ketika Rasulullah mengirim sahabat Mu'adz bin Jabal itu juga disuruh sholat. Walaupun kemudian sholat kayak apa itu tidak ada di gambaran mereka, nggak apa-apa. Supaya dia masuk Islam dulu, itu baru kemudian sholatnya ini loh. 5 kali, wah kan tapi dia kan sudah masuk, ya kan, sudah punya dasaran, keyakinannya sudah tebel lah keyakinannya, ideologinya, ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu, salah satu faedahnya seperti itu, ya kan, salah satu faedah seperti itu. Yang kedua bahwa dengan di model seperti itu justru akan orang akan berlomba-lomba untuk mengetahui apa ya kan, ulama itu beristihad untuk mengetahui itu, ya kan, untuk mengetahui itu. Oke ya, ini kenapa, ya kan, kenapa kemudian masih walaupun kemudian tadi taklif bil muhal, tapi ada yang mengatakan memperbolehkan juga sebenarnya, ya karena ada unsur kayak gitu, ya kan. Kemudian bagaimana menghadapi seperti itu, menghadapi penanda linguistik dalam Al-Quran, ya kan, yang bersifat global itu, langkah yang harus kita lakukan adalah kita tawakuf, kita berhenti, ya kan, berhenti sampai ada tafsirnya, sampai ada penjelasannya. Ya, nggak boleh sampean kemudian melakukan secara dohir ngono wae. Salat, ndonga gitu kan. Ngene ndonga model apa? Nggak boleh, sampean harus berhenti. Tawakuf, ya kan? Jadi tawakuf fi ila ayyarida tafsiruhu. Sampai menunggu adanya penjelasan. Gitu ya. Jadi kita itu banyak, jangan langsung dol sak enake sampean sak. Karena Quran itu banyak konsep. Satu kata atau penanda itu
kadang-kadang banyak konsep. Ya, bukan terjemah loh ya, sebuah konsep yang dirujuknya. Kalau hanya terjemah dipindah terjemah bahasa itu belum. Ya kan, itu belum. Ya. Bisa dipahami ya dari situ ya. Jadi definisinya mujmal dan sebagainya. Kemudian ijmal itu kapan sih terjadi mujmal, atau asal usulnya kayak apa sih, atau dalam bentuk apa sih? Ijmal itu yang pertama kadang-kadang dikarenakan lafalnya, penanda linguistiknya sejak awal itu tadi saya katakan mempunyai banyak makna. Paham ya? Jadi apa namanya? Seperti kalkur lituhri wal haid, ya kan? Kemudian kata nahil lil atsyan warroyan. Jadi ada banyak kata yang kemudian apa namanya punya makna lebih dari satu. Seperti al-ain. Al-ain itu punya makna atau punya konsep yang tidak hanya satu. Kata ain yang pertama itu ini, mata. Tapi yang kedua itu yambu'ul ma, sumber air. Itu kata al-ain. Ya. Jadi keglobalan penanda itu dikarenakan memang sejak awal ya, penanda itu mempunyai referen sebuah konsep, sebuah makna yang tidak hanya satu. Ya kan? Tidak hanya satu. Kepala. Kamu kepala itu merujuk sini ya. Terus ada kepala pimpinan. Itu kepala itu. Ya kan? Jadi dan lamaziyata, ya kan? Dan lamaziyata tidak ada yang lebih ya di antara keduanya, itu enggak ada. Kalau ada memilih ini semua itu namanya tidak mujmal lagi nanti. Kenapa kemudian itu tidak jelas? Ya karena antara satu sama lain itu tidak ada yang lebih utama. Paham ya? Oh, al-ain itu kemudian lebih utama di sini, atau kemudian di yambu'ul ma. Bukan. Dua-duanya sama. La maziyata li ahadihima. Ya kan? Jadi apa namanya? Itu ya. Jadi itu kenapa kemudian muncul kemudian apa namanya? Mujmal. Ada yang dari susunan kata, bukan dari itunya. Sebenarnya dia dari katanya itu tidak mempunyai makna yang lebih. Tapi ketika disusun, itu dia itu mempunyai makna yang lebih dari satu. Ya kan? Kalau di sini adalah ya kan? Yang apa namanya, yang ayyakunal lafdu mujmalan fi tarkibih, ya kan, ini mujmal apa namanya muncul bukan karena penanda linguistiknya itu punya konsep yang lebih dari satu, tapi karena dalam susunannya. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah. Surat Al-Baqarah ayat 237. Yang diperdebatkan adalah siapa alladzi biyadihi uqdatun nikah. Kalau dari seluruh penandanya ini nggak ada yang mempunyai itu. Tapi ketika disatukan, itu kemudian menjadi perdebatan. Siapa sih yang punya kewenangan ikatan pernikahan itu?
ya kan? Au ya'fwa ini adalah ya siapa? Ini litaraddutihi baina zauji wal wali. Ya kan? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah suami. Ya kan? Yang dimaksud, kemudian ada yang mengatakan itu walinya. Ya kan? Maka dengan adanya perdebatan itu, Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud ayat itu adalah suami yang punya hak ikatan pernikahan itu suami. Ya kan? Tapi kemudian Imam Malik memahaminya itu wali. Maka salah satunya adalah dengan adanya ini memunculkan banyak pendapat di dalam hukum, itu salah satunya itu. Ya kan? Salah satunya itu. Kemudian sebelum sana tadi sudah mujmalan fi tarkibih, ya kan? Ini sudah dalam tarkib. Kemudian banyak contoh ya, banyak contoh di dalam kitab ini, ya kan? Cuma ada sebuah perdebatan, ya kan? Ada sebuah perdebatan di dalam persoalan ini. Seperti contoh wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya kan? Jadi ini ada yang berpendapat bahwa kata al-bai' ini itu mujmal. Karena memang salah satu di dalam kitab Al-Burhan, lafal umum itu bagian dari mujmal. Ya kan? Lafal yang umum itu bagian dari mujmal. Jadi wa halallahul bai'a. Kata wa halal bai'a apa kemudian itu merujuk referensi al-bai' semua jual beli itu halal? Tunggu dulu. Ya kan? Tunggu dulu. Kan? Lah bagaimana? Ya kita harus cari baginda Rasul bagaimana di dalam hadisnya, ya kan, penjelasannya kayak apa, ya kan, yang mana yang halal, mana ada nggak penjelasan itu, ya kan, wa harramar riba, ya kan, ini juga sama, karena riba itu adalah tambahan. Apakah semua tambahan itu riba? Oh, belum tentu. Ya kan? Anda butuh penjelasan. Anda butuh penjelasan dari baginda Rasul. Ya kan? Jadi ini penting, ya kan? Ini penting. Jadi penjelasan tentu yang memberikan penjelasan itu yang pertama adalah baginda Rasul. Jadi ketika membaca Al-Quran harus digandeng, yaitu sunnahnya baginda Rasul. Ojo diceraikan, ya kan? Quran tok, sunnah, itu sunnah tok itu nggak bisa kamu ceraikan itu, ya kan? Itu nggak bisa. Ya. Nah pertanyaannya, apakah kemudian ada nggak kemudian sampai hari ini itu sebuah penanda linguistik yang kemudian tetap global sampai ba'da wafatir Rasul, ya kan? Imam Mawardi itu, ya kan, mengatakan bahwa ada, ya, qala al-Mawardi wa minal mujmali ma la yajibu bayanuhu 'ala rasul. Lah,
Imam Mawardi itu menarik. Jadi ada yang global yang tidak wajib dijelaskan oleh baginda Rasul. Global. Apa itu? Menurut Imam Mawardi ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Ya kan? Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfiq du sa'atim min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Ya, surat At-Tolak ayat 7. Ini babakan nafkah. Nafkah suami ke istri. Ya kan? Di sini itu hendaknya ya suami yang punya keluasan rizki, ya kan, memberikan nafkah, ya kan, dari rizkinya. Perintahnya itu hanya itu, liyunfiq du sa'atim min sa'atih, ya kan. Lah terus piro? Kanjeng Rasul itu kata Imam Mawardi itu tidak menjelaskan. Tidak menjelaskan. Wa man qudira 'alai rizku, bagi orang yang tidak punya keluasan rezeki, maka tetap harus menafkahi istrinya dari apa yang diberikan oleh Tuhan. Kamu ketika melihat seperti itu tanya enggak? Oke, wajib nafkah, ya kan? Terus berapa? Berapa? Ini malah Imam Mawardi itu wa minal mujmal ma la yajibu bayanu 'ala Rasul, kata beliau. Jadi kata Imam Mawardi ini enggak wajib Kanjeng Rasul itu memberikan klarifikasi ayat ini. Sampai hari ini tidak terklarifikasi kata beliau. Jadi fa'ajmala fihi an-nafaqah fi aqalliha wa ausatiha wa aktsariha. Diglobalkan, nafkah itu sithike piro, tengah-tengah piro, akeh piro, itu tidak ada penjelasan. Ya kan? Lah khataj dahadal ulama fi takdiriha. Sehingga nanti ulama yang kemudian nanti ya para mujtahidin yang kemudian memberikan batasan-batasan, salah satunya mengikuti huruf masing-masing, ya, mengikuti tradisi di kota masing-masing, ya kan. Kalau hari ini urusan kayak gitu itu mungkin nggak dihubungkan dengan UMR kan. Itu para mujtahid yang kemudian memutuskan. Doa Al-Qur'ane mengono, liyunfiq du sa'atim min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquh, ya tetap fal yunfiq, tetap mimma atahullah. Ya kan. Maka para mujtahid, para tentu negara, ya hakim, pemerintah yang kemudian mau memberikan itu para mujtahid. Tapi yang jelas bahwa kata Imam Mawardi ayat ini, ya kan, ayat ini tidak dijelaskan oleh baginda Rasul sampai para mujtahid. Nanti dijelaskan di Wompoyo nafkah semene di bawah UMR apa di atas UMR bla 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 bla, kan? Sampai nafkah di nggak boleh kalau kemudian di bawah UMR. Kira-kira nang Gresik ngono ya kangelan ki ngono. Lah UMR tinggi sih. Iya kan? Kadang ini. Ya, itu ulama ya, mujtahid yang kemudian memberikan klarifikasi, ya, memberikan klarifikasi. Itu bisa. Tapi kemudian jadi aneh itu yang ini, ya kan? Padahal di sini liyunfik ini apa namanya terkait dengan taklif itu. Kemudian karena kita lagi apa namanya memahami apa namanya ikhtiar untuk menalar penanda, ya, sebuah konsep yang lahir dari penanda linguistik, ya, yang mujmal, maka seperti kata hurrimat alaikumul maitah,
Kalau saya terjemah, diharamkan bagi kamu bangkai. Kira-kira kamu paham nggak? Paham nggak? Sing diharamno apa? Sing diharamno apa? Liya bangkai, ya suruh bangkai. Maksudnya kuwi diharamno ki demek bangkai apa ngono lho. Ada orang mengatakan itu mujmal. Tapi Imam Ghazali mengatakan itu bukan ijmal. Enggak ijmal. Ya pasti dimakan lah. Masa bangkai kata demek tok. Masa bangkai kata ya pasti wong itu kata Imam Ghazali bahwa tentu tidak hanya untuk menjelaskan itu tentu tidak hanya berpatok pada sebuah susunan kalimat, tapi tentu kalau kemudian kita itu penutur bahasa ya, kemudian kamu haram bangkai, tentu orang dengan cepat memahami bahwa yang diharam itu makan. Sama dengan ayat hurrimat alaikum ummahatukum. Ya kan? Dalam kitab Al-Mustasfa, Imam Ghazali mencoba untuk menceritakan ada ulama yang kemudian memahami bahwa ini global. Kata Imam Ghazali, bukan. Ya kan, diharamkan bagi kamu ibumu. Nek ngono kuwi ya kita itu cepat paham mestinya. Ya kan, masa diharamkan demek kan ya ora. Ya diharam ngawin maksudnya. Kata Imam Ghazali, itu tidak masuk ijmal itu. Ya kan, kata beliau, ya kan. Jadi tapi masih ada yang kemudian yang mengatakan itu dikatakan ijmal, ya kan? Jadi kenapa toh? Kenapa orang mengatakan itu mujmal? Karena apa? Karena hukum itu tidak pernah berhubungan dengan zat, benda. Enggak. Hukum itu berhubungan dengan af'al. Paham? Apa definisi hukum itu? Ya kan? Itu kan hukum itu selalu al-muta'alliq itu bi af'alil mukallafin. Kan gitu. Dengan tindakan mukallaf, perilaku mukallaf, bukan benda. Jadi kalau kemudian diharamkan HP, itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena ahkam itu la tata'allaku bidzat bil a'yan. Enggak. Hukum itu enggak berhubungan dengan zat, dengan benda. Enggak. Hukum itu tata'allaku bi af'alil mukallafin. Maka ketika ada ayat Al-Qur'an hurrimat alaikumul maita, maka ada seorang praktisi hukum yang kemudian mengatakan, "Oh, ini mujmal ini." Kenapa? Karena ada hukum dihubungkan dengan benda. Bangkai dihubungkan dengan tadi ibu, gitu kan? Enggak, mestinya af'al. Lah af'alnya apa? Kan enggak dijelaskan di sini. Tapi walaupun seperti itu kata Imam Ghazali, ya tetap baik itu bukan ijmal karena kita lebih mudah walaupun kemudian itu tidak berhubungan dengan benda, tapi kita lebih mudah untuk memahami bahwa itu sing dimaksud kalau hurrimat alaikumul maitah ya akluha. Sing diharamno iku mangan batang. Ya kan? Atau kalau hurrimat alaikum ummahatukum, berarti yang diharamkan itu yaitu menikahi. Lah, menikahi ini kan af'al, perilaku. Makan itu kan perilaku mukallaf. Paham ya? Itu ayat ya, beberapa ayat yang kemudian penanda linguistik yang mujmal.
Berikutnya adalah ada ayat wamsahu biruusikum. Ya kan? Wamsahu biruusikum. Ya, usaplah roksun itu piye? Kepala kan? Kepala ya? Kepala. Nah, ini menurut sebagian Hanafiyah mengatakan bahwa ayat wamsahu biruusikum itu mujmal. Enggak jelasnya dari mana? Wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Apa sih nggak jelas kira-kira? Sing harus membutuhkan klarifikasi yang tidak langsung kita bisa paham kecuali ada klarifikasi. Ini apa kira-kira? Kalau ayat wamsahu biruusikum. Ya. Jadi di sini adalah kata ba'dul Hanafiyah mujmal litaraddudihi, karena kata roksun biruusikum itu ya bolak-balik antara kul dan ba'di. Ndas ya. Kepala ini secara keseluruhan atau kemudian sebagian saja. Ya kan? Wamsahu biruusikum. Jadi litaraddudihi bainal kul wal ba'd. Ya kan? Nah, kayak gini-gini itu tentu ya butuh sebuah klarifikasi, bayan, penjelasan dari baginda Rasul. Ya kan? Karena ayat kan turun dulu. Ya kan? Oh, piye gitu kan? Maka kemudian ada penjelasan, tapi kemudian apa? Ada yang kemudian memahami semuanya. Ya kan? Ada yang sebagian. Nek kamu apa melak sapa? Kowe nek wudu piye? Kalau Malikiyah itu mashul jami. Ya kan? Semua kepala yang dijenengi kepala itu harus dibasuh semuanya. Ya kan? Itu Malikiyah. Tapi kalau kamu kayaknya sebagian, ya kan? Sebagian yaqtadi at-tab'id, sebagian. Lho kene kamu kan kaya apa wae. Nek sing ngene langsung ya kan. Jadi itu ya. Jadi ternyata banyak di dalam Al-Qur'an itu ya kan penanda linguistik yang ya tidak bisa kita pahami langsung kecuali ada klarifikasi dari baginda Rasul atau nanti para mujtahid. Paham ya? Jadi kalau kemudian ada orang mengatakan bahwa oh semuanya sudah itulah itu hoak itu. Ya kan? Karena mujmal itu seperti itu. Ya kan? Jadi sampean enggak bisa la yuqalu manah wala yudraku maksudul lafid kecuali dengan penjelasan. Dan ini kita harus hati-hati. Ya kan? Kita harus hati-hati. Jadi harus berhenti kemudian mencari penjelasan baginda Rasul, ya kan, atau kemudian para mujtahid, ya kan, kita harus hati-hati. Jangan melaksanakan apa adanya, ya kan, berhenti dulu, pending dulu, ya, dalam persoalan ini harus dipending. Jadi kok langsung sakarepe, ya, karena penanda linguistik kita itu mujmal, yang tidak langsung dapat kita pahami, ya, bisa dipahami dari situ ya. Jadi Al-Quran maupun As-Sunnah itu juga mengalami seperti itu. Kenapa? Karena Quran itu bahasa. Sunnah juga bahasa. Jadi peristiwa bahasa itu juga mengalami penanda-petanda seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu ya
yang bisa saya sampaikan. Besok kita melanjutkan penanda berikutnya, penanda linguistik yang kebalikannya mujmal, yaitu mubayyan. Ya, mubayyan. Wal mubayyanu lan lafal mubayyan wallahu a'lamu bis-shawab. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.